Mudah-mudahan dinilai hitungnya nilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi min idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nur Allah, labbaik ya Habib Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا الظن فيك يا رجاء على الإيمان.
Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan pendosa seperti kita kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada kata yang lebih baik keluar dari lisan ini kecuali syukur kepada Allah. Jika malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mengharap ridha Allah. Setiap orang yang bermaksiat di malam ini, Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Bulan maulidnya sudah pergi, bulan maulidnya telah jauh, tapi hati sebagaimana pecinta selalu ada orang yang dicintai di dalam hatinya. Ini nama kampungnya apa? Ya? Waliwis, Tangerang. Tangerang. Kalau kata orang Tangerang mah love is blind. Ngerti lo? Sama aku juga nih. Namanya cinta itu buta. Yang namanya cinta itu nggak kenal waktu. Cinta itu nggak pernah kenal jarak. Yang namanya cinta itu nggak mandang fisik. Yang namanya cinta itu hanya kenal dengan duit. Betul nggak? Makanya lu yang sampai sekarang jomblo karena lu nggak punya. Karena yang mau sama lu cuman orang dan cewek mat. Betul nggak? Makanya cari duit, jangan ngep. Neng, tidur lu. Gue tahu lu datang ke sini pada boncengan lu ya. Jujur lu. Pokoknya yang pulang boncengan bukan mahramnya bannya copot. Amin. 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 Lu sih punya duit goceng ada orang. Lagi nengok banget sama yang begini. Duit kagak, makan cilok. Bensin habis, neng suruh dorong. Cari yang begini dong. Apa lu? Sirik aja lu. Oi, anak muda. Oi. Lu punya cinta. Buat siapa? Buat siapa? Lah homo lu. Memang cinta itu buta, betul. Kalau kata cinta yang jauh jadi. Saya tinggal di Cirebon. Dari Kuningan Cirebon datang ke sini karena cinta. Sebelum Cirebon saya bohong juga sih. Ke Lampung dulu. Semalam di Lampung. Sekarang di Tangerang. Ntar malam ke bandara. Jam 3 di Taman Mini. Lu pada datang kagak? 212 datang kagak? Insyaallah. Apa lu? Tadi cegat. Kalau dicegat puter balik. Terusin. Berani lu? Gue pengen lihat ujungnya pada berani apa kagak. Pokoknya ntar kalau nggak ketemu orang Tangerang, ini acara terakhir. Kalau ngundang lagi gue nggak bakal datang. Dan perempuan kemana? Datang juga. Yang namanya cinta itu tak ada orang pesek dibilang fitnah kan? Bohong betul itu. Ada orang gemuk dibilang fitnah lagi. Tahu gembrot? Gembrot tahu nggak? Duduk susah, bangun susah. Itu namanya gembrot. Kalau kata cinta apa? Semok. Ngebutain setiap apapun yang dilihatnya enggak mungkin jadi mungkin. Contoh A
AA tinggal di Waliwis, Eneng tinggal di Sepatan. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Eneng nelpon AA, Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Neng. A, Eneng sendirian ya. Hujan mana gede banget A. AA bisa nggak datang ke sini? Siap Neng. Jangan lupa A, titip martabak dong A. Punya duit 25.000, Eneng nitip martabak, jalan ke Sepatan. Gua berasa kagak nyampe datang kemari, jauhnya luar biasa. Begitu sampai lihat motor keluar jalan. Begitu sampai pasar ketemu tukang martabak, ada di menunya 18.000, isi 2 telur 23, 4 telur 28, 6 telur. Yang mana yang dibeli? Yang mana yang dibeli? 18.000. Gue mudah-mudahan gue doain yang beli 18.000 lu bukan jadi laki lu. Itu orang pelit. 2 telur mana kenyang Neng. Orang yang namanya cinta, gengsi dong. Yang dibeli 4 telur harga 23.000, beli. Duit di kantong sisa berapa? 2. Begitu nyelah motor bensin beak. Beli bensin 2.000, apa tinggal motor? Tinggal motor, jalan kaki juga saya jabanin Habib. Mau hujan geledek, yang penting si dia senang. Betul. Tengah jalan hujan gede, melihat pohon pisang, babat pohon pisang. Hei pisang, engkau akan menjadi saksi nanti bahwa inilah cintaku kepadanya. Woi. Betul nggak? Betul. Karena cinta. Sampai di depan rumah, lihat martabak udah keringetan. Jadi jalan kaki, martabak panas dikekepinnya keringetan. Sampai depan pintu, ketok pintu, assalamualaikum, yang buka bapak moyangnya. Salam. Kumis mablak, tato sebelah kiri sendok sama garpu, sebelah sini piring, belakang tulisannya selamat menikmati. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Kecewa. Kalau karena hawa nafsu pasti kecewa. Kalau karena cintanya karena Allah, nggak apa-apa, makan satu keluarga. Betul? Boro-boro begitu nyampe nih martabak, Pak, titip martabak buat si Neng. Makasih. Tutup pintu, gak dikasih teh, gak disuruh masuk, gak dicuekin, lu nya dicuekin. Sakit hati nggak? Sakit hati. Karena lu cintanya pakai nafsu. Keluarga telepon, Neng, teganya dirimu Neng. Cintaku begitu tulus, kau dustakan cintaku. Maaf tadi katanya nggak ada bapak, nggak ada ibu, emang pada kemana? Bapak ibu tadi nggak ada Pak, kondangan. Kondangan di mana? Belakang rumah. Karena cinta awalnya nggak ditanya emang ibu bapak kemana. Di awalnya nggak ditanya, udah sampai begitu datang kecewa. Itu kalau karena hawa nafsu. Coba cintanya cuman karena Allah, selamat cinta kita. Kenapa? Semua ada hikmah di balik cinta yang penuh dengan kekorbanan. Lihat Nabi Muhammad SAW, cintanya kepada umat bukan yang namanya dusta. Cinta yang penuh dengan keridhaan, cinta yang penuh dengan keistimewaan, khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau cintanya manusia ada batasan semuanya, betul? Bu, sarangnya. Bu, cinta sama bapak? Enggak. Cinta sama bapak enggak? Bapak cinta juga sama ibu? Enggak. Yang jawab belum pada kawin. Yang namanya cinta manusia sama manusia semua ada batasan. Siapa bilang, Bib?
Bu, kalau nih hari bapak bilang sama ibu yang kamu tahu nggak besarnya gunung, cintaku tuh lebih besar dari gunung yang ada di dunia ini, bohong, jangan percaya. Apalagi ibu istri ngomong sama bapak, Pak, tahu nggak dalamnya lautan, cintaku ini lebih dalam dari samudra yang ada dimanapun, bohong, jangan dipercaya. Contoh, Bib, saya jujur, cinta saya full Bib buat istri saya cinta saya full Bib buat suami saya. Saya mau tanya, Pak, maaf, kalau ibu mati, kok bapak amin? Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Oh, mendingan gue cari lagi Bib yang mudaan. Ibu juga begitu, bapak mati mau nemenin di liang lahat? Oh, mendingan gue hitungin warisan. Betul. Karena cintanya manusia cuman sampai batasan liang lah. Coba lihat cintanya Nabi, bukan hanya cuman di dunia dan cuman nggak di mulut, tapi sampai di yaumil kiamat Nabi dituntunnya kita sampai ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah. Maka itu perayaan maulid tiap tahun kita laksanakan, 2 tahun doang kita libur. Betul. Karena corona ya. Orang mana tuh corona tuh? Larang-larang orang maulid. 2 tahun nggak maulid, tapi sebelum-belumnya kita maulid. Alhamdulillah. Sekarang sudah mulai maulid lagi. Alhamdulillah. Semua para alim ulama, para habaib, para kiai, semua ngajarin kita untuk menambahkan cintanya kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Neng, lo dengar baik-baik nih. Perempuan itu mahal, Neng. Oh ya, Neng, perempuan mahal. Jangan lo rendahin diri lo sendiri. Dikasih bunga setangkai, ya makasih. Ih, kok colok lu. Neng, maaf, saya mau tanya, yang dikasih mawar tuh sebenarnya manusia apa mayat? Secara nggak langsung Neng disumpahin paeh. Betul. Lu betul aja. Udah gitu ini mawar Bu disimpan di dalam kamar sampai loyo tuh mawar. Warna merah jadi abu-abu pindah jadi hitam. Ini kenapa nih mawarnya dijaga di dalam kamar? Ini bukti cintanya Bu buat saya. Neng, lu jadi orang jangan blow on banget. Yang namanya mawar lu simpan, dianya lagi pada selingkuh. Neng, sekarang paha ayam sama paha manusia lebih mahal paha ayam. Jujur, nggak lu percaya, lihat di TikTok. Lihat nggak lu? Lu lihat? Lu nonton? Habib kok tahu? Lewat. Begitu lewat, gue tutup. Gue lihat dosa, nggak dilihat, mubazir. Tadi di jalan juga begitu. Depan saya laki perempuan, la ilaha illallah. Mana kemana-mana itu paha. Habib kok lihat depan mobil. Gimana sih? Neng, mahal dong jadi perempuan. Jangan mau dirayu-rayu doang. Jadi perempuan tuh harus tahu harga dirinya tuh mahal. Yang namanya perempuan itu cantik bukan tampan. Tugasnya seorang wanita itu menjaga kehormatan. Tugasnya laki-laki itu banting tulang buat istri dan keluar. Yang namanya suami sekarang mas setiap hari, tiap kali sekarang suami udah rubah. Kebiasaannya udah rubah. Bukan lagi banting tulang nyari rezeki, tapi banting tulang istri. Lu yang ngomong bukan gua. Sama perempuan galak banget tuh, main cekek aja, main tabok aja, main banting-banting namanya. Emang pakaian kotor apa? Yang namanya laki-laki punya harga diri dong lo bro. Duit udah nggak punya, dijajanin sama bini. La ilaha illallah. Lu juga cinta lu jangan buta-buta amat. Melihat yang ganteng, nggak taunya. Neng, surga ada di bawah telapak kaki siapa?
Perempuan apa laki? Perempuan apa laki? Ada nggak surga di bawah telapak kaki bapak? Nggak ada. Lihat keberuntungan lu punya seorang perempuan. 1-0 kita kalah. Perempuan udah punya surga, kita mana? Surga kita tetap sama orang tua kita. Yang namanya laki cium tangan sama buah, sama kiai, sama ulama, sama cium tangannya luar biasa, penyosot-nyosot, tangan gue robek lagi. Tadi di sono lagi dipegangin, tangan gue ditarik ke saya, tangan gue ini. Giliran ulama cium tangan sampai begitu, orang tua boro-boro, nauzubillah min zalik. PA lu lupa kebiasaannya sama ulama mah biasa aja, ada keberkahan tapi dikit, nggak kayak wali yang ada di rumah kalian. Ibu kalian adalah seorang keramat, bapak kalian adalah keramat buat kalian. Yang namanya cium tangan dia sama orang tua, tiap pagi jalan kerja, jalan sekolah cium tangan, pulang kerja, pulang sekolah cium tangan. Kenapa? Minta keberkahan dari orang tua, minta doa. Sama Habib mah bukan main minta doa, Habib doain. Sama bapak ibu nggak pernah minta doa. Mulai sekarang makanya saya mah nyales kalau ngasih tangan buat cium tangan ke jamaah. Saya yang takut, saya yang dosa. Dia nggak pernah cium tangan sama orang tua, sama saya juga cium tangannya masya Allah luar biasa. Bukan apa minyak wangi gue mahal gara-gara ini lu jadi rusak. Mana cium tangan. Yang namanya indera penciuman, apa sih indera penciuman? Hidung, cium, hirup. Itu namanya nyari berkah, bukan lu nafsu, namanya nafsu. Hirup, mencipok-cipok aja lu. Gak denger. Berapa kosong tadi kita kalah sama perempuan? 1. Yang kedua, setiap negara punya ibu kota. Ibu negara. Ada bapak negara. Ada bapak kota. 2-0 kita kalah. Lu lahir dari rahim seorang perempuan laki. Mau dia presiden, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia wali, semua keluar dari rahim seorang. Berapa kosong? Jauh banget. Kita jadi apa nih? Kita laki menangnya di mana? Ingat, saat kalian keridhaannya ada orang tua, keridhaan Allah dititipin sama orang tua buat perempuan. Begitu kalian nikah, seorang laki-laki datang, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ridha Allah, bukan lagi sama orang tua, pindah kepada suami. Masuk surganya seorang istri, kuncinya ada sama 83, kita menang. Ya, gelis. Aduh. Lah emang betul. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Lu sadar tuh. Oh, kena kok. Ayo. Kenapa perempuan paling banyak di neraka? Rayuannya dahsyat. Ya, Dira, aku menang wong lanang kok. Mohon menang. Betul mbak? Saya nggak doyan rayu. Nabi Adam sama Siti Hawa, gara-gara Nabi Adam Siti Hawa ngerayu, kita keleleran di sini nih. Aturan kan kita tinggal di sorga. Mau main tuntutan, tuntut Nabi Adam. Kenapa? Kenapa terima rayuan Siti Hawa? Makanya perempuan itu kalau punya lidah 2. Tapi sekarang laki juga banyak lidahnya 2. Gosip aja kerjaan. Aduh. Neng, Neng, Bu, mau masuk surga nggak? Ikutin dong Rasulullah, Siti Aisyah radhiyallahu anha radhaha. Lihat Siti Khadijatul Kubra, maulid ini kan untuk ningkatin kita, ningkatin keimanan kita. Rumah tangga diajarin sama Nabi, kehidupan di dalam setiap apapun yang kita jalani ada jalannya dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, datang ke sini gembira nggak? Senang nggak? Apa yang buat senang? Apa yang buat gembira? Karena cinta. Kalau bukan karena cinta, gak akan pernah kegembiraan ini terjadi. Gak pernah ada acara seperti ini. Ternyata yang bikin acara maulid sebelumnya bukan kita.
Kita cuma nyontohin siapa orang tua kita, bukan para alim ulama, bukan. Ternyata dikatakan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepadamu dan aku utus untuk seluruh umatmu, maka bergembiralah wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh gembira, kita disuruh gembira atas apa? Allah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Rawi Ad-Diba juga dijelasin, ahdiru qulubakum ya ma'syaratawil albab hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, karena perayaan Maulid bukan karena hawa nafsu, bukan karena akal, tapi wajib didasari dengan Tapi banyak juga di luar sana, ngapain bikin Maulid mah buang-buang duit lah. Ini jawabnya pakai orang Tangerang apa pakai dalil? Orang Tangerang apa dalil? Enakan emosi kayaknya. Pakai emosi boleh? Yang capek gua. Duit. Yang tepos maka lu yang repot. Betul. Acara Maulid ini siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi dikatakan, ya Jibril nunadi min sahil mahlukat min ahli al-ardi was sama bil tahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maqsud wa sir al-maknun awjad qabla al-wujud al-ashya wa idda al-ardi was sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi beri kabar gembira, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan. Karena cahaya inilah aku ciptakan langit dengan bumi. Siapa yang gembira lebih dulu? Siapa yang lebih gembira lebih dulu? Allah Subhanahu. Kalau seseorang sudah memerintahkan, wahai masyarakat, wahai jamaah, semua wajib gembira, berarti yang memberikan perintah jauh lebih gembira dibanding kita sebagai orang yang mendengar dan diwajibkan untuk bergembira. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ada yang ngomong sama saya, Habib nih, orang ayat itu dipakainya cuma karena anugerah rahmat. Besar anugerah rahmatnya Allah. Sekarang saya tanya, rahmatnya Allah siapa? Rahmatnya Allah siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Berarti rahmatnya Allah siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kumpulnya kita karena kasih sayang. Sayangnya siapa? Sayangnya Allah, sayangnya Nabi, dan kita membalas cinta dan sayangnya Allah dan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain sih bikin maulid? Bikin capek-capek doang. Nabi kan manusia biasa, udahlah, nggak terlalu dimuliain, diagung-agungin, nggak perlu terlalunya. Ini kira-kira perlu dijawab apa enggak? Jawab apa enggak? Saya bilang, maaf, kami memuliakan Nabi, kami betul mengagungkan Nabi. Loh, sama aja berarti Kak Habib udah mentuhan-tuhankan. Kami tidak mentuhankan, karena kami sadar bahwa kami adalah seorang yang banyak dosa, yang doa kami belum tentu sampai kepada Allah. Kami mengikuti jejak Nabi karena kami mencintai orang yang namanya berdampingan dengan Nabi. Maka di hari ini kami bermunajat dengan menyebut nama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Tapi kan Nabi kan manusia biasa, sama sama kita lah, beda. Nabi Muhammad beda sama kita, jangan disamain. Loh, Nabi kan manusia, ada di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang seorang Nabi dari golongan kalian, wahai manusia. Betul, dari situnya betul, Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Nabi punya waktu 24 jam, kita punya waktu 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai buat dibagi-bagi, makan, tidur, ngobrol, silaturahmi, bincang-bincang, senda gurau, dan 1 jam tersebut masih dinilai hitungnya di dalam ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para alim ulama, Nabi 1 hari 24 jam dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah, bedanya dengan kita punya waktu berapa jam? 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita
lupa kepada Allah. Betul apa enggak? Samanya di mana? Yang kedua, kita beda sama Nabi. Beb, Nabi manusia biasa, betul, Nabi manusia biasa. Kita juga manusia. Tapi Nabi subhanahu, ini subhanallah kalau kita lagi bilang, Nabi ini mulianya luar biasa. Kalau Nabi terima wah. Kalau kita punya anak namanya beda apa enggak? Beda apa enggak? Itu beda yang kedua. Ada yang ngaku saya Nabi akhir zaman diutus oleh Allah. Namanya tuh gini. Namanya Asep. Kan gue bingung. Lu mau ngaku Nabi terserah. Lu mau ngaku malaikat terserah. Lu mau ngaku malaikat maut juga terserah. Yang gue bingung sholawatnya ke lu bagaimana? Coba lihat nama Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Kan enak gagah gitu namanya. Coba lu ganti tukimin. Maaf, jadi kiai aja nggak angker namanya. Saya ketemu, saya tanya, Kang, tinggal di mana? Losari. Di mana-mana Nabi turunnya di Timur Tengah, kenapa lu ke Dampar? Akang, Nabi kan dagang, Nabi kerja, Akang kerja. Iya, dagang apa? Cendol. Dagang juga sih. Nabi itu jagain kambing. Apa namanya? Apa? Oh, lo masih tahu. Mengembala. Akang ngembala. Saya ngembala. Apa? Bebek. Gue pengen colok aja rasanya ini orang. Saya terserah. Orang mau ngaku malaikat maut juga terserah. Yang jelas saya bingung. Kita nih bingung sholawatnya bagaimana. Udah jangan macem-macem. Nabi ini Nabiur Rahmah. Nabi Muhammad Nabi yang penuh kemuliaan, kelembutan, penuh kasih sayang. Mau disamain lagi sama kita sama Nabi? Nggak bisa. Satu waktu Nabi setiap pipisnya itu taruh di bawah bejana, taruhnya di bawah tempat tidur. Kalau malam Nabi pipis. Makanya ibu bapak kalau ngajarin anak, nak jangan cuma nak kencing dulu, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, naik tidur. Jangan. Nak pipis dulu, ikutin Nabi. Nah, ambil wudhu, ikutin Nabi. Itu yang diomongin. Sekarang orang tua sekarang gak ada yang takut anak sama orang tua. Maka gak ada juga anak yang takut sama Allah, sama Rasul. Gak ada yang takut. Takutnya apa-apa? Sama kalong wewe. Nah, ini maghrib jangan kemana-mana. Ntar digondol loh sama kalong wewe. Nah, jangan main di tempat tidur. Ntar keluar tuh dari pojokan kepalanya. Sekarang manusia sekarang sama orang tua mah, ya Allah, bu, otak, ngapa pakai otak? Iya, syukur. Takutin anak tuh sama Allah, bukan ditakutin tapi hormatin agar dia hormat sama Allah, bukan setan. Kalau kita yang udah takutnya keburuan sama setan, ya semua setan juga demen godain kita. Iya. Makanya lu pada sering banget tuh pinjam online. Dikit-dikit pinjam online pakai KTP temen. Yang ditagih temen bingung. Semua kontak ditanyain, kenal sama ini, lu bangsat lu semuanya dimaki-maki. Makanya jangan yang begitu-begitu ya, jauhin rentenir, nggak boleh. Cari rezeki walaupun sedikit, yang penting halal. Berkah hidup, alhamdulillah. Nabi pipis ditaruh di bejana. Satu pagi Nabi nggak buang. Biasanya Nabi bangun tidur langsung buang, karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Besok pagi Nabi nggak buang, Nabi ngajar, pulang ngajar, nah baru Nabi buang. Begitu ditengok, dilihat nggak ada bejananya, ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat bejana di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil dari dapur. Begitu keluar dari dapur dilihat kosong, isinya nggak ada. Ditanya sama Nabi, isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Oi, diminum. Nabi bilang murtad, kafir, haram, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Lu mau samain Nabi sama kita mau? Gak bakal sama. Nabi manusia betul, Nabi makan betul, kita makan. Nabi makan buang air. Kalau Nabi buang
bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi. Lu siapa yang makan? Lele aja ngepet. Lele kagak doyan. Betul nggak? Betul. Sama kita sama Nabi. Beda. Gak bisa mau dari ujung rambut ke ujung kaki, gak bisa. Jangankan masalah itunya. Khalid bin Walid kalau perang pasti menang. Dikatakan Saiful, pedangnya all. Satu waktu saat peperangan, imamahnya copot. Dikejar imamahnya, ketendang sana, ketendang sini, dikejar imamahnya, pedangnya ditaruh. Dikejar imamah sampai diambil imamahnya. Sahabat pada bingung, kenapa imamah? Emang gak punya lagi imamah? Saat diambil imamah, dibuka dari sela-selanya, ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicium, ditaruh dua belah matanya, sampai ditaruh lagi. Makanya Khalid bin Walid saat peperangan nggak pernah kalah umat Islam, selalu menang. Tapi Khalid bin Walid kok meninggalnya di atas kasur, gak di medan peperangan. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang yang telah membela agama Allah. Maka dari itu Khalid bin Walid kalau dimatikan dalam keadaan peperangan, para orang kafir pasti akan menyatakan, lihat, itulah pedangnya Allah telah patah. Allah tidak mengizinkan. Dikasih kehormatan Khalid bin Walid di atas tempat tidur, kembali kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cara Allah memuliakan. Barang siapa memuliakan Nabi, pasti orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah. Makanya di malam ini kita memuliakan Nabi Yuna Muhammad, agar kita juga dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, jangan pernah lupa untuk selalu menjalankan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah penyelamat kita. Urusan ibadah blow on. Betul nggak? Bib, saya sholat, Bib. Iya, khusyuk apa enggak? Khusyuk apa enggak? Bib, saya khusyuk. Coba lihat yang khusyuk, tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan orang yang khusyuk. Begitu sholat, Allah sama Nabi ada di depannya. Bukan main, takut banget sama Allah. Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat senda gurau, begitu dengar azan, mukanya berubah, pucat luar biasa. Masuk ambil wudhu, keluar gemetar. Ditanya sama sahabat, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau sakit? Tadi engkau sehat? Apa jawaban Imam Ali? Wahai sahabatku, tidakkah kau mendengar siapa yang baru saja memanggil kita? Dan aku saat ini akan berhadapan dengan siapa? Gemetar. Mau ketemu Allah di dalam salat, gemetar. Kita boro-boro gemetar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bohong, cuman sampai di ujung lidah. Bib, saya benar, semua saya serahkan. Hidup saya, mati saya, rezeki saya, sedekah saya serahkan kepada Allah. Bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat. Betul nggak? Betul. Motor yang namanya kompor belum dimatiin, ingat. Tuh kalau kita lagi sholat, kira-kira sholat yang begini khusyuk apa enggak? Enggak. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya hakul yakin, salat kita pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita setiap hari keluar rumah pakai sendal nggak? Pernah ada orang keluar nggak pakai sendal? Itu pun sunnah Nabi. Ibu, bapak keluar rumah nggak pakai sendal, niatin, ya Allah, kami kalau di sini bilang nggak pakai sendal apa? Nyeker. Ya Allah, saya nyeker keluar dari rumah, niat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu sunnah. Masuk kamar mandi sebelumnya baca doa. Allahumma bariklah anak. Lu makan di toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Sunnah nggak tuh? Dapat pahala nggak? Masuk kaki, jangan pernah dua-duanya. Loncat, lu kepleset mati.
Kaki kiri. Selesai kaki kiri, buang air besar, buang air kecil dalam keadaan jong. Jangan pernah terlentang, apalagi tengkurap susah keluarnya. Betul? Betul? Pahala nggak tuh? Iya. Istinja saat kita basuh pakai tangan. Berapa pahalanya udah? 4. Keluar kamar mandi kaki dengan mengucapkan berapa pahalanya? 6. Masuk kamar mandi doang keluar dapat pahala kalau ngikutin sunnah Nabi. Makanya saya kalau lagi hitung-hitungan umat Nabi kalau masih masuk neraka kelewatan. Kenapa? Masuk kamar mandi aja ada pahalanya. Yang kedua, buat seorang perempuan kalau makan suruh suami dulu cicipin suaminya. Yang ke pasar siapa? Istri apa suami? Ibu atau bapak? Yang masak siapa? Yang makan siapa? Alah, bohong. Emang begitu, Pak? Yang ke pasar ibu, yang masak ibu, yang garas. Biasain kalau makan itu panggil suami, bib, suami kerja. Suami kerja biarin, kalau kagak lo tipes. Nungguin suami sampai pulang, tipes. Saat suami ada, yang sini yang panggil suami siapa, Bu? Hah? Siap. Apa Nira? Apa? Apa Nira? Deweke. PA lu. Romantis dong, Nabi romantis. Lihat tuh, Siti Aisyah dipanggil siapa sama Rasulullah, Pak? Umairah, lu main manggil bini hitam-hitam aja lu. Dia habis bagaimana dong, Bib? Orang kagak disempet dipanggil Umairah. Nah, orang bini saya hitam legem. Dia minimal dipanggilnya manis. Betul, Bu? Sweetie. Dan cinta, sayang, cantik. Apa lagi? Bebek, ayang, Tuang. ada kan? My love, merek spray. Banyak. Ini udah tahu hitam dipanggil hitam sini. Dosa lu. Apalagi lu panggil Blacky, wah, bahaya. Nyamperin lari kan bingung orang. Bu, ya Bu ya, kalau udah siapin makanannya disiapin tuh. Yang nasinya seberapa? Segini cukup nggak? Tambahin lagi. Cukup nggak? Tambahin lagi. Cukup nggak? Lu badok mulu lu. Sayurnya deketin. Nih, buat laki-laki, nih sunnah nih. Ambil makanan atau lauk yang terdekat. Lu ngambil yang ujung-ujung sono. Bib yang di depan sambal doang, ya udah nasi sama sambal. Apaan yang ada? Ikan asin ya udah darah tinggi udah. Yang terdekat ambil, jangan yang jauh. Paham ya? Paham. Ibu juga begitu. Nih lihat nih ibu, pasti bawa tasnya gede-gede nih. Kue pepek masuk, aqua masuk, apa masuk, betul? Bu, nih. Ya kalau makan nungguin tawarin itu pahala luar biasa. Yang kedua buat perempuan, jadilah kalian pelacur suami kalian. Woi, pelacur. Ngapa lu ketawa? Woi pelacur. Tahu pelacur? Tahu nggak pelacur? Saya mau tanya sama ibu, Bu, yang dijual pelacur, nih biasanya pelacur itu laki perempuan? Perempuan. Yang dijual pelacur apa? Ayo jawab, gue pengen dengar. Apa yang dijual pelacur? Pepesan. Lu diam. Apa? Wah apa? Salah. Ini gue tanya lagi nih. Pepesan. Pelacur ngejualnya apa? Apa? Ketan. Bangder.
Gue kira di sini orangnya pada cerdas. Blow on. Pak, lihat pakaiannya pelacur. Talinya satu, betul? Oke. Pendek, betul? Yang dijual apa? Diri, bukan. Yang dijual perhatian. Yang dijual perhatian sama pelacur. Makanya Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Perhatian, yang namanya suami kalau udah capek dari pagi sampai malam ngelihat istri dandan rapi, apalagi pakai baju transparan. Capeknya ditinggal di pagar ibu, gak bakal dibawa masuk. Apalagi begitu salaman cium tangan, assalamualaikum, yang baru pulang capek, yang mau minum apa? Bener iya ya. Yang dijual pelacur perhati. Coba lihat lagi kalau datang, yang sini ya. Mau minum apa ya? Dingin atau panas? Yang dingin dong. Panggil waiters. Pakai korek datang tuh. Bikinin yang dingin-dingin. Selesai dingin sambil dipegangin tangan. Kerja di mana ya? Kerjanya bagaimana hari ini? Capek hari ini? Itu yang ditanya. Habib kok tahu katanya? Sultan aja lu. Begitu ditanya, ayah mau yang enak-enak. 300 ribu. Itu bonus. Perhatiannya dijuk. Kenapa mapem aja? Itu mah akhirnya mau enggaknya terserah kita. Makanya laki banyak sekarang gak betah di rumah. Kenapa? Perhatian. Lihat bini apek. Muka berminyak bisa goreng tempe, rambut dicepol, dasar bolong dipakai, peniti atas, peniti samping, peniti bawah, la ilaha illallah, mana kendor semua muanya. Ibu saat dinikahin dikasih mahar kagak? Berarti perempuan itu udah dibeli sama laki-laki. Makanya terserah laki-laki mau diapain aja, ibu mah ayo. Mau ditunggingin, ditengkurapin, dikecapin, terserah. Betul gak lu? Betul. Lu mah betul-betul aja lu cari duit yang halal PA. Oh istri wangi, lu juga wangi. Ini istri disuruh wangi, suaminya lu ya Allah bawa ikan asap lu. Kasih yang wangi, contohin sama istri. Maaf bu, saya dipanggil sama istri sayang bu. Ya gimana nggak sayang orang model begini? Kenapa lu? Bini-bini gua. Terserah dia mau manggil gua siapa. Jujur, Pak. Istri udah begitu belum sama bapak? Udah belum? Pakai baju tipis, punya baju tipis? Gak ada. Pakai tisu. Pak, kita nggak bisa bohong karena laki-laki itu syahwatnya di mata, Pak. Jujur betul nggak? Makanya lihat laki-laki, bu, maaf, lihat laki-laki kalau melihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Udah gak usah bohong sama aku juga. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau perempuan di mana syahwat ini telinga. Makanya perempuan kalau udah dibilang ya aku sayang banget sama kamu, gak bisa tidur pak. Setan bukan main, bukan main. Yang kedua, ya aku udah transfer ya. Wah, itu loncat tuh sampai internet. Emang takdir perempuan itu matre pak? Betul. Betul. Perempuan di sini matre. Matre. Tapi bangga kalau jadi perempuan matre, bangga berarti normal. Kenapa? Karena cantik butuh modal. Yes. Kelas. Tapi lo dandan juga buat laki dong. Lu dandan cuma kondangan doang. Begitu sampai rumah laki datang buru-buru. Mampu nautan. Gimana? Saya mau pakai bedak ya. Nggak ada bedak terigu pun jadi. Niat nyenengin suami. Beb, lipstik saya habis, udah sampai pantat saya korek-korek. Ayah,
Cek aing beak. Bapak punya duit cuma 3.000, kasih niat ya Allah, aku berikan nafkah untuk memberikan kesenangan 3.000, terima Bu. Duit mana cukup beli Fanta puluh. Lah merah-merah juga. Yang penting niat nyenengin tuh. Banyak caranya kalau perempuannya mah. Mudah-mudahan di sini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Amin. Dijadikan jodoh yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Panjangkan jodohnya sampai ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Dan pulang dari sini membawa cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama yuk kita baca salawat mau. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan zalim. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa aslim. Dibayar belum? Pantas males lu. Semangat kamu semangat. Jelek semangat lagi lu. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wasli zalimin min zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidil zalimin. wa akhrijna من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang punya handphonenya dikeluarin, flashnya dinyalain. Gak ada baterai, jual handphone beli baterai. Semuanya. Yang punya dua handphone keluarin. Yang nggak keluarin kemarin keluarin hilang handphonenya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin.
الهدى